Kami muliakan, Alhamdulillah telah kita dengarkan semua pengajian bersama Profesor Dr. Agus Purwanto. Semoga menjadi ilmu yang bermanfaat. Amin. Halo? Bapak nggak bisa kalau mengadain. Barangkali ada satu pertanyaan sebagai penutup. Matur nuwun, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih pada Bapak Kiai Profesor Agus Purwanto. Kaitannya dengan fenomena alam, Prof. Okay. Salah satunya adalah fenomena bencana, gempa bumi. Kalau dalam kisah-kisah Nabi, gempa bumi itu juga disyaratkan sebagai balasan kepada kaum yang kafir ataupun kaum yang menentang. Kemudian dalam hadis Rasul juga disampaikan bahwa tidak akan ada bencana kecuali di wilayah itu seperti perzinahan, mabuk-mabukan ataupun musik-musik dan sebagainya. Mencoba untuk memahami apakah bencana ini sunnatullah dalam bentuk gejala alam murni ataupun sunnatullah dalam pengertian antara moral sama alam. Mohon penjelasan. Iya. Ini pertanyaan aktual. Ya. Saya akan jangan ambil yang sekarang. Karena ini sedang terjadi. Kalau terjadi sekarang kan kita harus lebih banyak empatinya, gitu ya. Gitu. Tapi kesimpulannya juga sama, berlaku untuk yang sekarang sebenarnya begitu, nggih. Saya lupa itu ya, tahun berapa waktu itu ada seperti tsunami di Selat Sunda, Pak. Nggih. Ingat itu akhir tahun pada waktu itu. 2017 atau 2018 waktu itu ya. Yang itu loh, Pak, di Selat Sunda. Itu ya. Itu. Kalau jenengan cermat pada waktu itu ada 2 video yang beredar, Pak. Ya. Yang pertama salah satu BUMN yang berpesta pora di dekat pantai. Ada tarian yang enggak karu-karuan lah pokoknya, Pak ya. Itu. Dan itu kesapu oleh tsunami. Termasuk penyanyinya itu yang disewa lah begitu ya. Jadi di situ kan pegawainya itu loh, Pak, itu joget-joget dengan perempuan yang bukan istrinya, bukan mahramnya ya. Tapi pada saat yang sama di situ ada sekelompok santri pelajar yang sedang mempersiapkan diri berangkat menerima beasiswa ke Turki. Dan ini adalah anak-anak yang hafidz, gitu ya. Diceritakan pada waktu itu santri-santri itu kaget, Pak, begitu melihat ke laut itu ada gerakan, ya itu tadi tsunami tadi itu kaget, Pak. Gitu. Tapi kelompok anak ini di tempat itu ternyata selamat, dilewati. Artinya apa? Artinya ternyata tsunami enggak pure fenomena alam, tapi seperti punya jiwa dan tahu arahnya kemana harus bergerak. Nah, gitu ya. Itu kalau kita mau berbicara fenomena alamnya. Kalau dalil-dalilnya kan sebenarnya sudah sangat jelas. Seperti yang Bapak sebutkan tadi. Ya. Saya enggak akan menyebut Cianjur seperti apa. Tapi Cianjur itu sangat terkenal. Kalau kita datang ke Malaysia, orang Malaysia tahu Cianjur dan tahu apanya tentang Cianjur, begitu kan. Tapi jangan bahas itu waktu sekarang. Sekarang yang harus dibahas adalah bagaimana mengirim dan lain-lain bantuan, gitu loh ya. Jadi kita ceritakan yang sudah lewat. Termasuk jenengan kalau lihat di Nusa Tenggara itu. Kan pernah kan ada tsunami di Nusa Tenggara itu kan, itu di pulau. Dilelah berapa lama kemudian saya ke sana, Pak. Saya bilang, oh iya,
Oh, pulau ini yang kena itu wajar kalau kena gitu. Pada waktu itu gitu, Pak. Ya, yang di Nusa Tenggara itu, Pak. Jadi, ya itu nggak salah gitu ya. Nggak salah. Dalil itu nggak salah, begitu. Dalil itu nggak salah. Secara teoritis, kita itu memang di daerah sabuk gempa, Pak. Sabuk gempa ya. Loh. Makanya fenomenanya gempa ya. Tetapi begitu. Gempa itu saya ibaratkan dengan kentut sebenarnya, Pak. Jadi gempa itu mirip kentut, pirsa toh? Gak mungkin gak meruntut. Jadi gini, kentut itu wajib keluar toh. Gempa itu juga begitu, Pak. Jadi di pusat bumi itu kan ada inti bumi yang pembakaran yang kemudian tuh harus mengeluarkan hasil pembakaran. Itu harus keluar. Kalau enggak, bahaya, Pak. Wong mari mangan, udarane ngene kembung lara weteng, lho. Wajib ngentut. Cuma, itu, Pak. Nek ana wong kebelet ngentut, ana murid misalnya begitu nggih. Terus mlebu ruangane kepala sekolah. Nggih. Terus ngentute diapano? Dimpet to. Dimpet to? Lah nggih dimpet to, Pak. Mosok arep nang kepala sekolah ngentut. Lalu kuwoplak kalau kepala sekolah. Wah, murid kurang ajar gitu lah. Diwampet sak iso-isone. Nggih. Terus marine metu, ketemu koncone blakraan. Terus diapane entute? Ditokno sak banter-bantere. Lah kira-kira ngono lah entut. Lek ketemu wong sing terhormat, wong sing suci, gak kakean dosa, tahan. Ya, gitu loh, Pak. Bareng ketemu niku debuanerno. Kok iku gempa niku, Pak? Gempa niku secara ilmu pengetahuan mboten wonten menungso ingkang saged memprediksi. Jadi belum ada ilmuwan di muka bumi ini yang bisa memprediksi dengan tepat kapan dan di mana gempa itu terjadi. Mboten wonten, Pak, sampai saat ini. Tasik global. Seperti gempa bumi yang tsunami yang di Selat Sunda itu beberapa tahun sebelumnya sudah ada, Pak. Tapi spektrumnya luas sekali sehingga di daerah mana nggak tahu. Nah, gitu loh. Karena setelah itu kan kemudian teman-teman saya di ini kirim, ini loh jurnalnya. Cuma ya global. Nah, nanti pada akhirnya di mana dia akan keluar? Ya kayak golek kanca sing blakraan mau. Kepala sekolah kiai ini tahan sih, anak kiaiku, anak guruku, anak kepala sekolahku tahan sih. Begitu ketemu kanca blakraan, seneng meso, seneng ngomong gak karuan, buanterno wis ben lega. Lah koyo ngono kuwi lah gempa. Oke. Terus lho, lek nang daratan gak ono gempa piye? Gak ono gempa, Pak, ada angin besar. Quran kan juga nyebut itu jenis-jenis musibah. Angin besar, Wah, kalau angin besar karuan seperti di daratan Amerika, Masya Allah, itu tidak kalah dahsyat menakutkannya, Wah, itu. Jadi jangan, lha ngono, gak adil Gusti Allah. Daratan Amerika Cina kalau gak ono gempa, ono ring of fire kan ditawarkan sini. Oh, gak ono gempa tapi ono sing liya yang tidak kalah dahsyatnya. Adil Gusti Allah, gitu loh, nggih. Gitu, Pak. Nggih. Wis dieling-eling entut ae, Pak. Berarti nek kono akeh wong blakraan. Nah, gitu. Nggih, terus. Ya, terima kasih karena waktunya sudah malam. Semoga insya Allah kita bisa melanjutkan kajian bersama Prof. Agus ini di kesempatan selanjutnya. Amin. Demikian dari kami tutup. Akhiran, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, dipersilakan untuk meninggalkan tempat.